Shalom dan selamat siang kepada Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya yang bernama Alan Kusuma Banjarnahor, NIM 2035886 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan makalah ujian akhir semester mata kuliah misiologi yang diampu oleh Bapak dosen Pendeta Pulo Arwan, SSI, MSI, MTH. Adapun judul yang saya angkat dari makalah ujian akhir semester saya yang berjudul Is God Present in the Midst of this COVID-19 Pandemics, atau dalam bahasa Indonesianya, apakah Tuhan hadir di tengah pandemi COVID-19 ini? Ini mengandung sebuah konsepsi dogmatis misi pelayanan sosial terhadap kehidupan umat Kristen di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, kita masuk pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan masyarakat, terkhususnya warga gereja di setiap kondisi dan situasi. Tentunya kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial, di mana setiap harinya kita akan selalu berinteraksi, baik sesama keluarga kita, teman, ataupun sesama kita, ataupun teman lainnya. Ya, itulah yang pertama kali mengapa munculnya penyebaran virus COVID-19. Kita tahu virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan atau Cina, itu disebabkan karena terjadinya interaksi antara yang terjangkit COVID-19 dengan yang tidak terjangkit. Jadi bisa ditimbulkan karena interaksi diakibatkan baik dari kontak fisik maupun secara tidak langsung, seperti misalnya ketika orang yang terjangkit COVID-19 memegang misalnya gagang pintu dan sudah terjangkit, ada di situ virus, kemudian kita memegang, sehingga disitulah terjadinya virus penyebaran COVID-19. Ya, memutuskan menjauh dari kehidupan sosial secara normal lebih baik menurut masyarakat sekarang ini. Ya, bisa dikatakan bahwa dalam rangka memutuskan rangkaian penyebaran virus COVID-19, salah satunya cara upaya yang bisa kita lakukan adalah menjauh dari kerumunan atau menjaga jarak atau mengurangi sosial kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, itu mengakibatkan pergeseran pola hidup sampai kebiasaan-kebiasaan baru dijadikan sebagai kebudayaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, disinilah misi pelayanan sosial guna memberikan pemahaman kepada warga gereja agar tetap menjaga keseimbangan sosial, berinteraksi sosial secara normal tanpa harus ada melakukan hal-hal yang berlebihan sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam proses interaksi sosial di tengah pandemi virus COVID-19. Dalam artian di sini, kita tidak sama sekali memutus rantai, maksud saya rantai sosial kita tetap boleh bersosial, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan guna untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Lalu bagaimanakah misi itu bisa terus tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini? Kita tahu banyak orang mengeluh, banyak orang yang mengalami kerugian yang diakibatkan COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana misi terhadap sosial di tengah kehidupan manusia di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita masuk pada bagian isi.
COVID-19 atau akrab dikenal dengan virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan pada akhir tahun 2019 yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Setiawan menyebutkan di dalam penelitiannya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi problematika global mendunia saat ini, terkhususnya di Indonesia. Nah, pertanyaan yang hendak dijawab di sini adalah bagaimana misi gereja dilaksanakan di tengah-tengah realitas sosial dalam konteks yang relevan dengan Indonesia sekarang ini. Disinilah yang tugas utama dari gereja, bagaimana misi tidak hanya dipahami sebagai penginjilan atau keselamatan individu dan pertumbuhan gereja, melainkan misi juga adalah tanggung jawab sosial, yakni sebagai upaya yang terlibat dalam persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan yang diawali oleh usaha penginjilan. Misi pelayanan sosial mencakup seluruh makna kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, yaitu untuk melaksanakan mandat Allah atau Missio Dei sebagai pembawa pesan yang diperlengkapi dengan otoritas atau diutus dengan diberi kuasa atau kepercayaan penuh dari Allah. Nah, di sini yang ingin saya katakan bahwa misi pelayanan sosial tidak hanya gereja yang dapat melakukan, tetapi kita juga dapat melakukan sebagai misi atau biasa disebut Missio Dei. Kitalah yang pelaku dari misi dari Allah itu dalam rangka membawa pesan dalam menghadirkan Shalom dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia saat ini. Kita sebagai pelaku misi ikut turut serta memelihara, melindungi untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara memenangkan jiwa bagi Kristus dan memperluas kerajaan Allah. Misi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dapat dinyatakan lewat pelayanan sosial dengan tujuan manusia mengalami keselamatan dan terpelihara menyeluruh atas tubuh, jiwa, dan rohnya di bumi ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana perspektif Alkitab mengenai misi pelayanan sosial di tengah pandemi COVID-19? Oke, baik. Dasar teologis utama di balik pelayanan sosial ialah pribadi perbuatan Allah. Kita menyadari bahwa COVID-19 ini sudah atas rencana kehendak Allah atau atas izin Allah. Ia yang maha kasih, maha kuasa, maha baik, dan maha adil. Sifat-sifat inilah yang menjadi tolak ukur bagi tindakan umatnya. Hal itu juga bisa kita teladani atau bisa kita lihat dalam pengalaman Yesus yang melayani di dunia. Ia melakukan banyak tindakan sosial. Misalnya, menyembuhkan penyakit, tertulis dalam Matius 4 ayat 23, memberi makan orang banyak, tertulis dalam Matius 14 ayat 21, dan dia juga memperhatikan orang yang terkena penyakit kusta. Itu bisa kita lihat dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3. Disinilah Yesus dalam rangka melakukan misinya tidak memakai cara-cara sekuler untuk mengubah situasi sosial pada zamannya. Dia hanya memberikan teladan kepada manusia tentang apa yang harus dilakukan manusia terhadap sesamanya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita dapat melakukan atau meneladani apa yang telah dilakukan Yesus kepada kita? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Nah, dalam situasi COVID-19, Tuhan Allah sendirilah yang memberikan cobaan untuk umatnya supaya kita semakin setia mengikutnya serta merangkul
dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang, tertulis dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Nah, kita lanjut. Bagian kitab suci yang mendasari praktik hidup manusia terbagi 4. Yang pertama, dasar kehidupan bersama itu ialah percaya atau iman kepada Tuhan. Dalam artian di sini yang ingin saya katakan, percaya bukan karena teman kita percaya lalu kita juga mengikuti Tuhan percaya, bukan hanya sebatas omongan, tetapi kita sendiri yang menyadari bahwa Kristuslah sang juru selamat dan kita percaya kehidupan kita dipegang olehnya dan diatur olehnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya konsep pemerataan yang kadang-kadang disertai pengorbanan mereka yang berkelebihan demi orang-orang yang berkekurangan. Di sini kita tahu bahwa Yesus dalam menolong atau melakukan penginjilan atau melakukan misinya itu melakukan pemerataan atau secara adil. Yesus tidak memandang kulit, ras, ataupun bermacam-macam golongan, tetapi Yesus melakukannya itu secara adil. Kita sama di mata Tuhan. Bahkan dia sampai disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, kemudian yang ketiga ialah bahwa pemerataan itu dilaksanakan secara sukarela karena adanya perasaan bersatu. Kita tahu Yesus melakukan itu secara sukarela atau tulus. Dalam artian di sini Yesus melakukan misinya tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi berbeda dengan kita, kadang hampir beberapa orang ketika kita melakukan atau saya juga pernah mengalami ketika ingin atau menolong orang, terkadang dalam hati saya ingin mengharapkan imbalan atau perbuatan yang feedback atau timbal baliknya kepada kita. Nah, disitulah yang tidak dilakukan Yesus. Dalam hal ini itu tidak patut dicontoh, tapi yang ingin dikatakan Yesus dalam perbuatannya melakukan misi atau pertolongannya, membantu orang di sekitarnya dilakukan secara sukarela atau tulus. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ialah bahwa akibat atau sasaran utama mereka mempermuliakan Allah dan berkenan kepada sesamanya. Nah, di sini yang ingin saya katakan bahwa Yesus melakukan misi adalah untuk mempermuliakan nama Allah di tengah dunia. Inilah yang harus kita patut contoh yang akan menjadi seorang teolog dalam melakukan misi kita nanti. Hendaknya kita terus mempermuliakan nama Allah dan berkenan kepada sesama kita. Hal itulah yang mendasari misi kita bersama sebagai Missio Dei untuk menjadi pembawa shalom dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja dalam situasi pandemi COVID-19 sudah seharusnya bekerja secara ekstra untuk menjadi penyalur keselamatan Allah dan mengajarkan kasih kepada warga jemaatnya. Perikop Matius 25 ayat 31 sampai 46 mengajarkan kasih Kristus secara menyeluruh, tidak hanya untuk pelayanan sosial, tetapi yang terutama adalah mengasihi Tuhan yang memberi dampak positif untuk kepentingan sosial. Nah, kita lanjut pada bagian kedua, bagaimana perspektif gereja dalam misi pelayanan sosial di tengah pandemi COVID-19. Oke, baik. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang. Dalam artian di sini gereja itu bukan
fisik, tetapi gereja ialah kita sendiri. Gereja sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya gereja-gereja di Indonesia, khususnya HKBP, harus perlu melakukan rekonstruksi misi paradigma dan praktik misi, sebab paradigma misi yang lama kemudian menjadi tidak relevan dalam konteks Indonesia sekarang ini. Pemahaman misi harus bersifat dinamis, dalam artian tidak kaku, tidak menutup diri, dan terbuka untuk dikoreksi menyesuaikan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, di mana gereja hadir di situ. Gereja turut hadir bukan serta-merta untuk ikut merasakan penderitaan dan hanyut di dalamnya, tetapi gereja hadir dalam penderitaan untuk membantu menguatkan dan menopang warga jemaatnya. Gereja harus mampu membuka diri dan menyambut warga jemaatnya untuk menolong kehidupan warga jemaatnya. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, gereja seharusnya menjadi wadah yang seutuhnya bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di masa kini. Gereja rumah atau biasa kita sebut gereja online atau daring atau dalam jaringan merupakan metode terbaik yang dilakukan oleh rasul-rasul atau para pelayan di masa kini dalam melakukan penginjilannya. Kita dapat meneladani penginjilan mula-mula dari Tuhan, yakni Yesus Kristus yang memulai penginjilannya dari rumah ke rumah. Nah, pemberitaan Injil itulah yang merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi gereja untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena Injil merupakan kabar baik bagi setiap manusia, di mana jika itu diberitakan, maka akan memberikan upah bagi si pemberitanya dan memunculkan reaksi dan tindakan bagi pendengarnya, yaitu ucapan terima kasih sebagai wujud korban kepada Allah. Gereja harus menjadi alat memberikan Injil keselamatan bagi setiap orang. Nah, dalam praktik misi pelayanan sosial gereja terhadap warga jemaatnya, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19, sudah seharusnya gereja memikirkan dan bertindak bijaksana dalam menyusun strategi misi terhadap jemaatnya. Seperti yang pertama, gereja harus membangun atau memperkuat saluran media sosial gereja tersebut seperti YouTube, IG, maupun media sosial lainnya. Dalam hal ini, kita dalam beribadah di rumah hanya terpisah ruang, tetapi kita seutuhnya bersekutu di dalam Tuhan. Yang mau saya katakan di sini, gereja dalam arti pemberitaan Injilnya tidak hanya terbatas pada di gedung gereja itu sendiri, tetapi pemberitaan Injil juga bisa dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Terutama di situasi pandemi ini, gereja melakukan pemberitaan Injilnya lewat media sosial kepada warga jemaatnya. Itulah yang menjadi rencana kerja para pemimpin maupun pelayan gereja, menyusun strategi penginjilan serta membuat konten melalui media sosial. Nah, kemudian yang kedua, gereja harus memberikan kesempatan pada warga jemaat gereja yang belum mengerti tentang digital maupun teknologi untuk mengikuti pelatihan untuk digital guna menjaga gereja dalam menghadapi era digital pada masa pandemi ini. Kita tahu kita sudah hidup di masa era 4.0 di mana teknologi sudah semakin terdepan
bisa dibilang dikatakan seperti itu. Nah, seharusnya kita pada generasi muda seharusnya kita sudah melek teknologi, tidak tertidur dalam teknologi. Seharusnya gereja di sini membuka pelatihan kepada seluruh lapisan warga jemaatnya agar cakap berteknologi atau melek berteknologi. Nah, yang ketiga, gereja harus benar-benar memberikan dukungan kepada orang-orang yang ditugaskan dalam pelayanan perintisan maupun pengutusan jemaat. Nah, kemudian yang terakhir, para pelayan gereja maupun pemimpin gereja harus benar-benar mengetahui kebutuhan yang paling mendasar dari masyarakat untuk memperlancar misi perintisannya di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih strategi misi dan pelayanan sosial dan implikasinya terhadap gereja misioner di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan gereja yang holistik dianggap sebagai pelayanan gereja yang menyeluruh yang harus mencakup semua aspek pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Hockendick mengatakan bahwa pelayanan holistik yang meliputi unsur-unsur pelayanan seperti koinonia, persekutuan, marturia, kesaksian, dan diakonia, pelayanan sosial, merupakan hal yang mutlak, menggarisi penginjilan dan mendatangkan shalom, damai sejahtera, dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan Allah kepada kita. Gereja memiliki 3 panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Misi gereja dalam panggilan koinonia, yaitu bersekutu, menunjuk persekutuan umat. Gereja yang berkoinonia di masa kini adalah gereja yang mampu sehati, sepikir, sejiwa dalam sesama manusia di tengah pandemi COVID-19 ini. Menyatu dalam kepelbagaian, termasuk perbedaan organisasi, itulah gereja dalam panggilan koinonia yang menyatu dalam Yesus Kristus yang diberitakan dalam Alkitab. Misi gereja dalam panggilan marturia, yaitu bersaksi, menunjuk kesaksian hidup umat Tuhan. Misi gereja maupun jemaat yang terpanggil harus mampu bersaksi sebagai wujud iman dan ketaatannya kepada Allah, yaitu mewartakan kasih karunia, kebenaran, dan keadilan Allah kepada masyarakat di dalam segala keadaan dan pergumulannya. Di situasi COVID-19 masa kini pun tentang kasih karunia Tuhan bagi segenap ciptaan. Misi gereja dalam panggilan diakonia yakni melayani, yaitu pelayanan dalam melayani kebutuhan umat dan sesama manusia. Pandemi COVID-19 ini banyak mengakibatkan orang mengalami kerugian, baik kerugian perekonomian maupun kerugian sosial. Oleh karena itu, misi gereja dalam mewujudkan tugas panggilan diakonianya ialah mampu menopang dan menolong segala kekurangan maupun kebutuhan warga jemaatnya. Menolong dalam hal ini, jika dalam bersifat materi, pelayanan ini meliputi pelayanan meja, yaitu memberikan makan, minum, juga memberikan pakaian. Gereja harus hadir seutuhnya dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Tujuan misi gereja dalam berdiakonia bukanlah kepuasan karena dapat menolong orang lain, namun merupakan kesediaan untuk berupaya mencari akar permasalahan penderitaan orang lain dan berusaha mencari perbaikan suasana hidup. Misi gereja dalam berdiakonia ialah bersifat memberdayakan. Puncak dari pelayanan sosial diakonia tersebut adalah diakonia transformatif yang sifatnya memberdayakan orang yang lemah dan yang miskin. Nah, yang tripanggilan gereja itu sendirilah yang memiliki tujuan untuk melakukan misi dalam mewujud nyatakan shalom Allah di tengah dunia dengan segala keberadaan dan konteks yang menyertainya. Terkhususnya dalam konteks di situasi pandemi COVID-19, gereja memiliki tugas dan panggilan untuk mewartakan missio Dei atau misi Tuhan, yaitu menjadi saksi akan kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 tidak menjadikan sebagai penghalang kita untuk melakukan misi dari Allah,
Tetapi hendaknya lah pandemi COVID-19 ini menjadi surplus atau keuntungan akan motivasi kita untuk terus melakukan misi Allah dalam pembawa shalom dan kerajaan Allah. Kemudian tibalah kita di akhir, yaitu kesimpulan dalam makalah yang saya muat dalam ujian akhir semester mata kuliah misiologi saya, yaitu dinamika perubahan gereja selama masa pandemi COVID-19 ini terjadi begitu cepat, sehingga memberikan dampak yang besar yang menyangkut berbagai aspek seperti kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan perilaku masyarakat. Akibat dari masalah ini pun menjadikan penginjilan di berbagai gereja menjadi tidak prioritas lagi, karena peraturan pemerintah yang memerintahkan adanya physical distancing, sehingga membuat penginjilan atau program misi sulit dilakukan karena keterbatasan cara berkomunikasi secara personal. Namun meskipun demikian, pandemi ini bukan berarti sepenuhnya menjadi penghalang atau penghambat kita dalam bermisi di dunia ini. Kita patut meneladani Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang memulai penginjilannya dari rumah ke rumah. Dari hal itu, hampir sebagian gereja menyusun strateginya masing-masing untuk terus dalam bermisi mewujudkan tugas panggilannya. Hidup dalam situasi pandemi COVID-19 ini membutuhkan kerja yang ekstra bagi seluruh lapisan masyarakat, baik gereja maupun jemaatnya. Gereja dalam eksistensinya harus mampu bermisi dalam wadah atau sebagai tempat pengutusan terhadap orang yang terpanggil. Gereja di masa kini harus mampu terbuka dan bersifat dinamis, artinya tidak bersifat kaku, yaitu dalam artian di sini bersifat dinamis, yaitu sebagai alat untuk penyalur keselamatan yang daripada Allah. Misi gereja harus bersifat memberdayakan kepada seluruh jemaatnya, terkhususnya di situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam situasi yang demikian, gereja dituntut untuk mengembangkan strategi yang tepat agar gereja dapat memenuhi tugas, tanggung jawab, dan panggilannya di tengah anggota jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Kita sebagai pelaku misi Allah atau Missio Dei yang terpanggil keluar, hendaknya kita mampu sebagai orang yang membawa shalom kepada sesama kita dan membawa atau menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dalam skala individu, masing-masing kita yang juga sebagai penyintas pandemi COVID-19 tidak ada pilihan lain kecuali bersandar kepadanya, agar kasih karunia Allah selalu hadir dalam sanubari dan keseharian nafas hidup kita. Setelah itu, kita harus pancarkan kasih karunia kepada sesama kita. Itulah bentuk Missio Dei, misi Allah di tengah pandemi melalui kita sebagai anak-anaknya. Demikianlah hasil pemaparan makalah ujian akhir semester saya dalam mata kuliah misiologi yang diampuh oleh Bapak dosen, Bapak Pendeta Pulu Arwan, SSI, MSI, MTH. Saya meminta maaf jika ada kesilapan kata dalam penyajian makalah ujian akhir semester saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.